Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Haula Syaban Nabawi dari kelas 3 MA Mulazamah Darun Nuhat. Duduknya saya di sini. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berasal dari hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Siapakah Imam Nawawi itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografinya Imam Nawawi, yakni Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah salah seorang ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Beliau lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Masehi dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, yakni An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fikih dan hadis. Di sini saya akan menyampaikan hadis pertama dari hadis Arba'in dan saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yakni Abu Abdullah bin Muhammad dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Di sini saya akan menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Adapun niat secara bahasa adalah tujuan dan secara istilah niat adalah kehendak kepada perbuatan dalam rangka untuk mencari ridho Allah dan melaksanakan hukumnya. Contohnya, apabila seseorang berniat ingin melakukan suatu kebaikan dan ia mengerjakan kebaikan tersebut, maka ia akan memiliki dua pahala. Yang pertama, pahala niat, yang kedua, pahala perbuatan tersebut. Dan juga sebaliknya, jika seandainya seseorang itu berniat melakukan keburukan dan ia mengerjakan keburukan tersebut, maka akan dikenainya suatu dosa. Kemudian jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka tidak akan dikenainya suatu dosa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima Allah dan Rasulnya. Maksudnya, contohnya konteks makna hijrah di sini itu ada beberapa macam. Yang pertama, hijrah adalah suatu perpindahan dari sifat yang jelek kepada sifat yang baik yang ditujukan untuk mendapat ridho Allah Ta'ala. Contohnya, ketika para sahabat Rasul itu berhijrah dari Makkah ke Habasyah, ketika mereka itu tahu kaum musyrik itu telah menyakiti Rasulullah,
dan sehingga mereka itu pergi meninggalkan beliau untuk menjumpai Raja Najusi. Faman kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada satu kisah, ada seorang laki-laki yang mendatangi rumah Ummu Qais, dan dia datang untuk melamar Ummu Qais, tapi Ummu Qais itu menolaknya, sebab dia itu lebih memilih untuk menjalankan perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki itu tidak berputus asa, dia selalu mencari informasi. Pada suatu hari dia mendapatkan informasi bahwasanya Ummu Qais itu ikut serta berhijrah ke Madinah. Lalu dia datang menemui Ummu Qais untuk mengutarakan janji akan menikahinya ketika dia sudah sampai ke Madinah, sesuai juga permintaan Ummu Qais ketika dia sebelumnya menolak karena untuk berhijrah ke Madinah. Kesimpulannya bahwasanya laki-laki itu berniat berhijrah dari Makkah ke Madinah tidak berniat untuk keutamaan hijrah, tetapi berniat untuk menikahi seorang wanita, Ummu Qais. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus diniatkan kepada Allah. Begitu pula jika kita ingin memperbaiki amal perbuatan kita, tidak boleh diniatkan untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita dapatkan. Yang kedua, manusia dengan niatnya bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan dengan amalannya. Yang ketiga, semua amalan itu terikat oleh niat. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.